Dari sekitar 30 sampai 40 anggota yang tergabung dalam komunitas tersebut, satu persatu ternak kelincinya gulung tikar ya atau kukudan. Nah, sekarang yang masih konsisten ternak kelinci paling hanya tinggal hitungan jari, yaitu di bawah 10 orang. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Kandang Ternak Tani, channel yang khusus membahas seputar peternakan kelinci dan peternakan marmut. Di video ini saya mau berbagi pengalaman mengenai kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh peternak kelinci pemula. Buat teman-teman yang punya rencana mau peternak kelinci, saya sarankan nonton video ini sampai selesai ya. Percayalah teman-teman, dengan melihat video ini sampai selesai, teman-teman akan dapat mengurangi risiko kerugian besar seperti yang sudah dilakukan oleh beberapa kawan-kawan saya yang sudah dulu merasakan kerugian dalam peternak kelinci. Video ini saya share berdasarkan pengalaman saya dan kejadian asli ya, yang dialami beberapa kawan-kawan saya yang tergabung dalam komunitas peternakan kelinci di tempat saya. Jadi apa yang akan saya share di sini adalah berdasarkan kejadian nyata atau fakta, bukan video clickbait yang antara judul dan isi videonya tidak sesuai ya. Nah, sebelum ke pembahasan mengenai kesalahan yang sering dilakukan oleh peternak kelinci, saya mau sedikit cerita. Jadi di tempat saya, tepatnya di Pemalang Selatan, Jawa Tengah, sekitar tahun 2018 awal itu berdiri sebuah komunitas atau wadah untuk para peternak kelinci. Baik itu peternak kelinci senior maupun peternak kelinci pemula bergabung ya, ada di sini. Namanya adalah Forkom PKPS, yaitu Forum Komunikasi Peternak Kelinci Pemalang Selatan, di mana di dalam komunitas tersebut anggotanya hampir ada 30 sampai 40 orang. Komunitas ini sangat solid dan hampir setiap 3 bulan sekali selalu ada kegiatan ya. Nah, kalau teman-teman mengikuti channel saya ini, dulu hampir tiap 3 bulan sekali pasti saya upload video acara rutin triwulan atau acara 3 bulan sekali komunitas tersebut. Nah, terus singkat cerita, setelah masuknya wabah pandemi di tahun 2019 sampai 2021, dari sekitar 30 sampai 40 anggota yang tergabung dalam komunitas tersebut, satu persatu ternak kelincinya gulung tikar ya atau kukudan. Nah, sekarang yang masih konsisten ternak kelinci paling hanya tinggal hitungan jari, yaitu di bawah 10 orang. Termasuk saya ya, yang masih tetap konsisten meskipun masih ada saja kendala yang harus dilalui. Itu pun ternaknya tidak sebanyak dan selengkap dulu ya. Nah, dari cerita yang sudah saya ceritakan, bisa saya simpulkan beberapa poin kesalahan yang dilakukan oleh kawan-kawan saya tersebut. Dan ini bisa dijadikan pelajaran untuk teman-teman yang ingin atau ada rencana peternak kelinci. Nah, kesalahan apa saja kira-kira? Nanti kita akan bahas satu persatu. Di sini saya punya 3 poin yang harus diperhatikan ya buat teman-teman peternak kelinci pemula. Nah, untuk poin pertama atau kesalahan yang pertama yang biasanya dilakukan oleh teman-teman peternak kelinci pemula adalah teman-teman ternak kelinci itu karena ikut-ikutan ya. Maksud dari ikut-ikutan di sini adalah teman-teman hanya melihat dari sisi cerita manis keuntungan dalam peternak kelinci, entah itu melihat kesuksesan kawan teman-teman atau melihat cerita-cerita kesuksesan di media sosial seperti Facebook atau YouTube. Percayalah teman-teman, ternak kelinci itu gampang-gampang susah ya, atau susah-susah gampang. Kalau dibilang susah sebenarnya gampang, kalau dibilang gampang juga
susah juga. Sebagai bukti kalau ternak kelinci itu gampang, nyatanya banyak sekali peternak senior yang gulung tikar. Dan kalau ternak kelinci itu susah dan merugikan, nyatanya masih ada saja ya kawan-kawan kita yang sukses dalam usaha budidaya ternak kelincinya. Jadi kalau mau peternak kelinci, sebaiknya jangan hanya dari nafsu melihat keuntungan saja. Teman-teman juga perlu memikirkan risiko dan kendala yang biasanya ditemui ketika menjadi seorang peternak kelinci. Di channel ini saya sudah banyak sekali ya upload video mengenai seputar peternakan kelinci. Nanti teman-teman bisa subscribe channel ini dan kita belajar bareng untuk seputaran peternakan kelinci. Terus kesalahan yang kedua yang biasanya dilakukan oleh pemula adalah biasanya awal ternak kelinci mengeluarkan modal besar, tapi ilmu dan pengalamannya belum ada ya. Poin kedua ini saya tujukan buat teman-teman yang benar-benar baru mengenal kelinci dan kepengen peternak kelinci ya. Makanya untuk yang benar-benar pemula, saya sarankan jangan sekali-sekali mencoba ternak kelinci skala besar kalau ilmu dan pengalaman dalam peternak kelinci belum ada. Sebenarnya ternak kelinci modal kecil pun kalau sudah tahu ilmunya, lama-lama akan berkembang dan jadi besar ya teman-teman. Asal teman-teman konsisten, tekun dan sabar, itu pasti akan menjadikan teman-teman sukses dalam budidaya ternak kelincinya. Makanya buat teman-teman yang baru ternak kelinci, perbanyak ilmu dulu, baru perbanyak modal ya. Untuk awalan coba teman-teman ternak kelinci 3 atau 5 indukan kelinci untuk dijadikan riset proses belajar teman-teman dalam memahami ilmu seputar peternak kelinci. Juga untuk awalan jangan beli kelinci yang harganya mahal-mahal ya teman-teman. Untuk proses belajar belilah kelinci yang lokal atau semi lokal. Nah, untuk selanjutnya kesalahan fatal yang ketiga atau yang terakhir adalah teman-teman tidak menyukai kelinci tapi peternak kelinci. Ini mungkin kelihatannya sepele ya, tapi sering disepelekan. Ternyata setelah saya teliti, rata-rata dari kawan saya yang ternak kelinci dan gulung tikar itu awalnya bukan dari hobi atau suka dengan kelincinya. Kebanyakan dari kawan-kawan saya tersebut peternak kelinci melihat dari keuntungan hitung-hitungan matematis yang memang kalau dikalkulasikan sangat menggiurkan ya teman-teman. Makanya saran saya kalau bisa awali ternak kelinci dari suka atau hobi dengan kelincinya dulu. Jadi nantinya kalau ada kendala atau masalah dengan kelincinya, kita tetap menyukai kelinci tersebut dan tidak seperti terpaksa dalam mengurus kelincinya. Perlu diketahui juga, video ini saya buat bukan untuk menakut-nakuti atau mengedonkan semangat teman-teman dalam peternak kelinci ya. Justru saya berharap dengan video ini tidak ada lagi cerita kerugian besar dalam usaha budidaya ternak kelincinya. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.